Halo, selamat datang kembali di channel Satriawan Haryanto. Di pertemuan kali ini kita mencoba untuk mempelajari bagaimana memahami bahasa pemrograman CNC ya. Untuk memahami bahasa pemrograman CNC itu sangat mudah. Intinya Anda harus mengetahui cara kerja untuk menentukan koordinat terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan koordinat pergerakan dari pahat mesin CNC, khususnya CNC bubut dan CNC fresh atau CNC milling, ada dua metode yang perlu Anda pelajari. Buat yang baru bergabung dengan saya, silahkan tengok video yang di atas terlebih dahulu untuk pendahuluan. Bagi yang sudah bergabung, mari kita lanjutkan materinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi ini supaya lebih bermanfaat kepada khalayak ramai. Oke, pembahasan mengenai pemrograman mesin CNC itu kita mulai dengan mengulang kembali glosarium secara umum, yaitu apa itu pengertian NC. NC atau numerical control itu bisa diartikan sebagai suatu sistem pengendali otomatis yang bekerjanya menggunakan kode-kode huruf dan angka. Itu adalah pengertian dari numerically control. Untuk CNC atau komputer numerically control, pengertiannya adalah suatu sistem pengendali otomatis yang bekerja menggunakan kode huruf dan angka yang di dalamnya terdapat sistem komputer. Mesin CNC merupakan mesin perkakas yang pelayanan pengoperasiannya menggunakan CNC. Berikut ini merupakan contoh mesin CNC training unit. Jadi mesin CNC yang memang dikhususkan untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin mempelajari pemrograman mesin CNC tahap awal. Jadi apabila kalian masih newbie di dalam pengoperasian mesin CNC, maka disarankan untuk menggunakan mesin CNC training unit. Kenapa? Karena di mesin CNC training unit ini kalian akan mempelajari dan mengontrol mesin CNC ini secara based on operator. Artinya komputer itu memiliki peranan yang sedikit, sehingga dalam pemrogramannya lebih banyak ditentukan oleh operatornya. Oleh karena itu, Anda diwajibkan untuk memahami kode-kode G, M, dan sebagainya untuk diaplikasikan dalam mengontrol pergerakan pahat. Nah, untuk memahami hal tersebut, kita bahas dulu mengenai sistem persumbuan. Jadi di mesin CNC training unit yang dua aksis, yaitu yang di sisi sebelah kiri, Anda perhatikan itu ada aksis X dan Z. Nah, aksis X dia memiliki nilai positif dan negatif, dan aksis Z juga memiliki nilai positif dan negatif. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah mesin CNC training unit untuk tiga aksis. Ada aksis X, Y, dan Z. Ya, posisinya sedemikian rupa. Kemudian di sini ada tanda negatif yang artinya tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa pergerakan pahat di arah tanda negatif itu merupakan gerakan pemakanan pahat ke benda kerja. Kalau dia bergerak di arah positif, benda kerja itu tidak dimakan atau pahat tidak melakukan pemakanan pada benda kerja. Artinya kalau dia negatif, dia mendekati benda kerja. Kalau dia positif, dia menjauhi benda kerja, khususnya pada mesin training unit 2 aksis. Nah, ini mengapa diberi tanda negatif. Artinya seperti itu. Tapi hal tersebut tidak dijadikan patokan secara universal. Jadi itu untuk mempermudah pemahaman saja. Jadi kalau dia arahnya negatif, cenderung menuju ke arah pemakanan. Kalau dia positif, dia cenderung tidak melakukan pemakanan. Adakah arah yang positif yang melakukan pemakanan? Ada. Ya. Nah, itulah based on operator. Jadi tergantung Anda. Tergantung Anda memprogram kode G-code, M-code, dan lain sebagainya itu untuk menggerakkan pahat mesin CNC-nya. Jadi sistem persumbuan pada mesin CNC itu distandarisasi menurut ISO 841 dan DIN 66217. ISO ini adalah standar internasional, DIN ini adalah standar yang dipakai oleh negara Jerman.
Kemudian untuk program CNC itu di dalamnya terdiri dari sejumlah kode-kode perintah yang tersusun dalam bentuk kombinasi huruf-huruf tertentu dan angka. Jadi kombinasi huruf dan angka tersebut membentuk suatu program yang nantinya program tersebut akan menggerakkan pahat atau komponen mesin CNC sehingga pergerakannya bisa digunakan untuk melakukan proses pemakanan. Untuk nilai dari angkanya sendiri, kalau Anda perhatikan di sini ada nilai 2500, yaitu 2500, kemudian angka 2000, kemudian angka 1000. Apa maksud angka tersebut? Kita akan bahas ketika Anda sudah memahami koordinat dan sistem absolut incremental yang ada di dalam mesin CNC. Jadi ini adalah soal teknis saja untuk konversi dari mili ke dalam programnya. Misalkan program tersebut menginginkan atau mengharuskan operator untuk memasukkan angka dikalikan dengan ratusan, misalnya 100. Jadi 25, misalkan Anda gerakkan di X 25, kemudian Anda tulis di programnya 2500. Realitanya dia bergerak 25 mili, tapi di programnya Anda harus tuliskan 2500. Seperti itu. Itulah kenapa angka di sini 2500, 2000, dan 1000, dan lain sebagainya. Itu dalam ribuan. Kalau dia minus 400, artinya pergerakannya adalah 0,4 mili. Seperti itu. Oke, jadi di dalam pergerakan pahat di mesin CNC, itu ditentukan oleh dua jenis. Yang pertama, dua jenis tersebut, yang pertama adalah pemrograman dengan nilai absolut. Apa maksudnya? Nilai absolut itu merupakan sistem pengkodean yang acuan posisi pahatnya itu memiliki titik zero reference atau referensi 0 yang tidak berubah, ya. Saya ulangi, pemrograman dengan nilai absolut itu adalah pemrograman posisi pahat pada mesin CNC yang acuan posisi pahatnya berdasarkan zero reference point atau titik 0 yang tidak berubah, ya. Anda harus ingat, absolut titik 0-nya tidak berubah. Artinya untuk posisi pertama, kedua, tiga, empat, dan kelima, acuannya ada di zero point yang sama. Di sisi kanan ini Anda lihat, ini ada tabel, ya. Di sini ada tabel. Di tabel ini ada sumbu X dan sumbu Z, X positif, X negatif, dan sumbu Z positif dan Z negatif. Di sumbu X, perhatikan pergerakan pahat dari posisi 0 ke 1. Dari posisi 0 ke posisi 1. Apabila kita breakdown atau kita amati, dia bergerak di sumbu X, yaitu sebesar berapa kotak di sini? 1, 2, 3. Sebesar 3 kotak. Nah, artinya kita tulis di sini 3. Kemudian arahnya kemana? Arahnya adalah ke sumbu negatif, yaitu X negatif. Maka kita tuliskan tanda negatif. Kita identifikasi lagi setelah itu. Gerakan apa lagi selain di sumbu X? Oh, ternyata ada sumbu Z. Ada tidak nilainya? Sumbu Z kita perhatikan. Ternyata dia tidak bergeser secara horizontal. Ya, tidak bergeser di arah sumbu Z. Artinya Z-nya itu 0. Oke, maka kita tulis X minus 3, Z-nya 0. Kemudian dia dari posisi 1 ke posisi 2, kita lihat pergerakannya ada di posisi berapa koordinatnya. Dari sumbu X kita lihat dia ada di minus 3, ya, karena di sini. Nah, ini kan jaraknya 3. Anda perhatikan 1, 2, 3. Itu minus 3 di arah X. Kemudian di arah Z, dia bergeser, ya, ke arah Z negatif sebanyak 1, 2, di sini setengah. Berarti minus 2,5. Acuannya adalah di zero point awal, zero point yang tetap. Kemudian dari posisi 2 ke posisi 3, Anda perhatikan di sini, dia bergerak ke arah sumbu X positif sebanyak berapa? Kita lihat lagi, acuannya dari sini, ya. Berarti 1, 2. Jadi minus 2 di arah sumbu X. Untuk sumbu Z-nya, Anda perhatikan sumbu Z. Nah, sumbu Z di sini Anda perhatikan, apakah dia bergerak ke arah sumbu Z kalau dia acuannya dari titik awal ini? Ya, acuannya kita perhatikan
sumbu Z-nya 1, 2, di sini setengah. Jadi minus 2,5. Kemudian dari posisi 3 ke posisi 4, kita perhatikan ya, acuannya di sumbu Z. 3 ke 4 berarti sumbu X-nya adalah 1, 2. Jadi minus 2 ke arah negatif ya, makanya dia minus. Di posisi keempat. Kemudian sumbu Z-nya berapa pergerakannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti Z-nya negatif 4. Begitu pula seterusnya. Di langkah yang terakhir ini, langkah kelima. Dari 4 ke 5. Lihat sumbu X-nya. Pergerakannya adalah 0. Ya, karena dia berada di X0. Koordinat ini. Kemudian sumbu Z-nya, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pergerakannya di arah Z sebanyak 6 kotak. Ya, 6 satuan. Z-nya Z apa? Z negatif. Oleh karena itu kita tulis minus 6. Nah, itu adalah pemrograman absolut untuk komputer nomor klik kontrol. Kemudian selanjutnya adalah pemrograman harga inkremental. Hal yang unik dari jenis pemrograman inkremental ini yaitu zero point-nya adalah titik terakhir di mana lokasi tersebut berada. Jadi titik zero point-nya itu berubah-ubah sesuai posisi terakhir pahat. Langsung saja kita lihat contoh di sini. Di sini ada pergerakan dari 0 ke poin pertama. Dari poin 0 ke poin pertama. Perhatikan arah X dan Z-nya. Di sini kita menggunakan dua sumbu, artinya ini adalah pergerakan untuk mesin lathe atau mesin turning atau mesin bubut. Jadi dari zero reference point ke arah X sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, sebanyak 3. X-nya arah negatif. Maka kita tuliskan minus 3. Kemudian Z-nya, kan dia tidak bergerak di arah sumbu Z. Artinya Z-nya adalah 0. Kemudian dari posisi awal ini ke posisi kedua. Nah ini, Anda harus hati-hati. Kita sekarang ada di metode pemrograman inkremental. Artinya zero point-nya adalah posisi terakhir pahat. Ya. Posisi terakhir pahatnya ada di titik 1. Kemudian yang akan dituju adalah titik 2. Dari titik 1 ke titik 2, kita akan menghitung titik 1 ini sebagai zero reference. Anda perhatikan, dari titik 1 ke titik 2, dia bergerak di sumbu X sebanyak 0. Ya, tidak ada pergerakan di sumbu X. Kemudian di sumbu Z, dia bergerak sejauh 2,5. Sumbu Z bergerak di arah 2,5 sebanyak 2,5, kemudian bernilai negatif. Jadi di sini ditulis minus 2,5. Anda perhatikan, 1, 2, di sini setengah. Artinya, pahatnya berada di koordinat X0 dan Z minus 2,5. Kemudian pergerakan dari titik 2 ke 3, perhatikan, acuannya adalah zero point-nya titik 2. Karena pergerakan terakhirnya di titik kedua. Dia bergerak di arah sumbu X sebanyak 1, ya, positif, di sini. Kemudian pergerakan di sumbu Z-nya adalah 0. Tidak bergerak di sumbu Z jika acuannya dari titik kedua. Kemudian dari titik 3 ke titik keempat, ya. Ini pergerakan selanjutnya ke titik keempat. Kita lihat, ya, dia bergerak di arah sumbu X berapa? Sumbu X-nya ternyata 0, makanya kita tulis 0. Kemudian sumbu Z-nya ada di 1,5 di arah Z negatif, jadi minus 1,5. Nah, sekarang pahat sudah berada di titik 4. Kemudian untuk pergerakan pahat dari titik 4 ke titik 5, kita perhatikan lagi, acuannya adalah zero point-nya di titik 4. Titik 4 ini, ke titik 5, berapa satuan dia bergerak di sumbu Z? Nah, ternyata ada 2, ya. Tapi sumbu Z-nya negatif, maka dia tulis minus 2. Kemudian di arah sumbu X, perhatikan, dia ada pergerakan di arah sumbu X positif sebanyak 2 kotak di sini. 1, 2. Nah, ini kan 1, 2. Nah, acuannya kan ini, acuannya dari 4. Ya, ingat, itu adalah program jenis inkremental. Pemrograman jenis inkremental. Ada satu clue yang menarik untuk mengecek apakah pemrograman Anda sudah benar atau tidak, yaitu perhatikan posisi terakhir dari titik pergerakan pahat itu sejajar dengan sumbu Z. Oke. Nah, sekarang Anda lihat kolom untuk
untuk koordinat sumbu X. Untuk pemrograman inkremental, jika Anda tambahkan, ya, apabila posisi terakhir dari pahat itu sejajar dengan sumbu Z, jika Anda tambahkan seluruh nilai di koordinat sumbu X, dia akan bernilai 0. Misalkan ini, minus 3 tambah 0, tambah 1 tambah 0 tambah 2. Maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau dia hasilnya sudah 0, artinya program Anda sudah benar. Tapi Anda perlu mengecek ulang lagi. Kalau Anda posisinya ini tidak sejajar, maka nilai ini tentu berbeda. Ini untuk ngecek aja sebetulnya. Apakah yang Anda masukkan itu menurut inkremental sudah sesuai atau belum. Jadi itu. Posisinya sudah sejajar sumbu Z, Anda jumlahkan yang koordinat sumbu X. Kalau sudah 0, berarti indikasi bahwa program Anda sudah benar. Kemudian bisa, kalau Anda geser ini ke titik yang sejajar dengan sumbu X, ya, maka Anda tambahkan yang sumbu Z. Nanti sumbu Z-nya kalau ditambahkan dia akan hasilnya 0 seluruhnya ini. Itu untuk mengecek kebenaran program Anda, ya, secara umum. Nah, tapi untuk yang benar-benar pengecekan Anda harus perhatikan dari sisi pergerakan poin per poinnya. Oke, selanjutnya adalah contoh seperti ini. Apabila Anda melihat, ya, di depan ini ada persoalan yang meminta Anda untuk membuat program untuk harga absolut dan inkremental. Di sini ada pahat, ya, di titik S ini ada titik 0 poinnya, kemudian di sini ada huruf A, B, C, D, E, F. Ini adalah gerakan pemakanannya. Nah, Anda diminta untuk membuat program absolut dan inkremental dari pahat ini. Ini adalah pahat yang ada di mesin lathe. Sekarang kita perhatikan contoh lain, ya. Ini seperti koordinat yang sangat banyak ini. Anda lihat untuk menentukan posisi dari titik-titik yang sudah tersedia di sini. Ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 di sini. Kemudian posisi 5, posisi 6, posisi 7, ya, posisi 4, posisi 5 di sini, ya. Posisi 6 di sini. Kemudian posisi 7, posisi 8, posisi 9, dan seterusnya. Nah, kita bisa menentukan masing-masing posisi ini, ya, dengan menggunakan absolut dan inkremental. Bagaimana hasilnya? Jadi untuk yang inkremental itu adalah sebagai berikut. Misalnya posisi 1, ini dari 0, ya, dari 0 ke 1, X-nya ke arah berapa? X-nya 0, kemudian Z-nya 5. Kemudian posisi kedua, X-nya sini, karena dia inkremental, ya, acuannya adalah dari posisi pertama. Berarti ini ke arah X sebesar 3. Nah, X-nya negatif atau positif? Negatif. Jadi, maka ditulis X-nya sama dengan minus 3. Kemudian ke arah Z-nya dia 0. Maka ditulis 0. Ini kan inkremental, ya, Anda ingat. Tuh. Jadi ini menentukan koordinat tiap posisi. Ini bukan pergerakan pahat, ya, tapi ada titik tersebar. Jadi ini bukan pergerakan pahat, ini untuk melatih otak Anda supaya mampu membaca koordinat poin per poin. Jadi ini nggak urut, jadi P1, P2, P3, dan seterusnya. Jadi ini koordinat aja, gitu. Tapi kalau inkremental Anda harus lihat acuannya dari posisi sebelumnya. Kalau ini kan, misalkan contoh yang ini kan pergerakan pahat, ya, jelas, ya, pergerakan pahat. Jadi satuannya dalam pergerakan di sini mili. Nah, kalau dikoordinatkan dia masih satuan, ya, berapa satuan, gitu. Kalau di sini kan mili. Nah, ini contohnya. Itu yang inkremental. Kemudian
Ini yang absolut. Jadi titik acuannya tidak berubah, 0 poinnya. Kemudian ini ada posisi pertama, X-nya. Kita perhatikan, di sini tidak ada pergerakan di arah X, berarti X-nya 0, Z-nya 5. Kemudian di posisi P2, acuannya adalah dari sini, ya titik tetapnya, titik 0-nya. Ini kodenya punya koordinat di X minus 3 dan Z-nya adalah 5. Ya, karena acuannya dari titik yang awal, tidak berubah. Ini pemrograman absolut. Kemudian titik ketiga, Anda perhatikan, X-nya ada di 5. Ya. Arahnya apa? Negatif. Makanya ada negatif 5. Z-nya di 3. Dihitung dari sini kan 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Begitu pula seterusnya, sampai ke titik 12. Titik 12, 13, 14 itu ada banyak sekali titiknya di sini. Anda bisa amati titik-titik ini dan biasakan untuk mengingat pemrograman apa ya jenisnya yang kita gunakan. Apakah absolut ataukah incremental. Jadi tidak boleh digabung. Misalkan di awal Anda pakai absolut, kemudian nanti di pertengahan program Anda pakai incremental. Nah, jadi tidak konsisten, maka nanti akan mempengaruhi pergerakan pahat mesin bubut Anda. Kemudian ini adalah cara untuk menentukan awal posisi pahat. Jadi untuk menentukan awal posisi pahat, kalau dia di mesin lathe training unit, jadi kita atur terhadap sumbu X dan sumbu Z. Untuk sumbu X sendiri, yang pertama urutannya adalah memasang benda kerja pada cekam dulu ya, dipasang benda kerjanya pada cekam. Kemudian mesin bubutnya itu modenya diubah ke mode manual. Kemudian kita putar sumbu utamanya. Kemudian gerakan eretan X sehingga pahat menyentuh benda kerja pada diameter terluar. Tuh, jadi ini benda kerjanya digerakkan dan menyentuh di sini. Kemudian di layar mesin training unit Anda, itu Anda lihat, Anda perhatikan harga X-nya. Kemudian Anda hapus ya, dan Anda ganti harganya menjadi 0. Ketika pahat menyentuh di sini, berarti itu udah harganya 0 gitu. Jadi titik nolnya di situ, di reset dia. Kalau terhadap sumbu Z, nah ini Anda gerakkan pahatnya sehingga mendekati ke penampang. Kemudian setelah menggores penampang pada benda kerja, ya, itu Anda ubah koordinat di layar mesin CNC training unit Anda menjadi 0. Jadi sumbu Z-nya nanti akan terreset di sana. Maka itulah titik 0, 0 sumbu X dan Z. Nah, setelah didapatkan ya, kalau udah dapat, Anda kan melakukan pemesinan itu untuk pertama kali itu bukan pada ketika pahatnya bersenggolan dengan benda kerja ya, tapi ada jarak di sana. Ya udah, setelah Anda reset X 0 dan ketemu X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0 tadi, Anda geser pahatnya, Anda bawa pahat ke posisi awal yang Anda kehendaki. Dengan memperhatikan pergerakan seberapa banyak Anda gerakkan itu ke arah X dan Z-nya. Nah, gitu. Misalnya Anda masukkan gerakan ke X-nya 500 dan Z-nya 500. Nah, udah ketahuan jaraknya acuannya sedemikian rupa, maka Anda bisa melakukan coding untuk mesin CNC. Contohnya ini ya, turning incremental. Jadi ketika sudah dinolkan, kemudian diambil jaraknya, misalkan di sini 5 mili. Nah, di sini G, ya, G00. Ya, G00. Kemudian X-nya minus 600, ya, incremental ya, dia X-nya minus 600. Dia ke arah ini ya, 600, ke arah X negatif. Artinya apa? Dia melakukan pemakanan di sini, masuk ya. Masuk 1 mili. Nah, perhatikan kalau Anda makan 1 mili di mesin bubut ya, berarti Anda
di kedua sisi. Jadi ini kan di sisi pertama, kalau mesin bubut Anda makan 1 mili, di sana juga ada pemakanan juga 1 mili. Tuh, berarti yang Anda makan sebenarnya itu 2 mili. Tuh. Jadi berhati-hati. Pengurangan diameternya itu berarti sebanyak 2 mili. Oke, kembali lagi sini soal programnya. Dia minus 600, Z-nya minus 400. Tuh. Kemudian M03, G01, ya. Kemudian G01, nah ini sebetulnya masih terlalu cepat ya kalau Anda yang baru pertama kali, khususnya yang bukan jurusan SMK ataupun SMK-nya dulu tidak masuk ke jurusan pemesinan. Jadi ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya supaya Anda tidak lompat-lompat pemahamannya. Untuk awal ini, at least Anda paham ya mengenai sistem koordinat ini dulu. Jadi kalau terlalu lompat-lompat nanti Anda malah bingung, jadi tidak memahami fundamentalnya, nggak dapat poinnya nanti. Jadi Anda pahami dulu absolut incremental, baru minggu depan ya di video selanjutnya kita coba aplikasikan ya codingnya, bahasa G, dan M-nya dengan metode absolut dan incremental ini. Jadi silahkan Anda pahami untuk ini koordinat incremental dan absolut. Ini adalah gambaran umum untuk penggunaan di mesin CNC-nya. Jadi untuk memprogramnya seperti ini. Jadi masih terlalu awal kalau misalkan Anda. Tapi kalau Anda sudah paham ya tidak masalah. Kalau sudah paham ini tidak masalah. M03 buat apa, G01, M05, M30 buat apa saja fungsinya. Itu kan sudah ada listnya di pertemuan awal. Jadi silahkan Anda klik link di atas ya. Kalau Anda baru bergabung, kita pelajari mesin berpengendali numerik. Jadi itu. Jadi untuk ini tahap kedua ini, di video kedua ini Anda bisa paham pemrograman incremental dan absolut terlebih dahulu. Kemudian sistem koordinatnya. Ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan Anda semua, rekan-rekan semua. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.